Puji nama Tuhan, selamat pagi seluruh keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan sebelum kita memulai hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada pagi hari ini, itu semua karena kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu boleh bertumbuh berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, pada saat pagi hari ini tema kita seperti yang sudah ditetapkan pada minggu-minggu ini, yaitu setia sampai akhir, yang terambil dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, saya baca. Demikian kebenaran firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya tetap, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya, kita tahu bahwa 2 Timotius ini adalah suratan Rasul Paulus kepada Timotius. Waktu itu dia sedang berada di penjara, dan di sini ini adalah surat terakhir dari Rasul Paulus sebelum dia dihukum mati oleh kekaisaran Raja Roma, yaitu Kaisar Nero. Jadi kita udah mengenal bagaimana kehidupan Rasul Paulus sebelum dia bertobat dan setelah dia bertobat kepada Tuhan. Kita tahu bagaimana perjuangan Rasul Paulus. Jelas kita tahu bahwa ketika Paulus telah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, dia mengambil peran sebagai prajuritnya Kristus. Mengambil peran untuk ikut menderita sebagai prajurit yang baik. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 2, di sana menjelaskan bagaimana syarat-syarat untuk menjadi pengikut Kristus yang baik. Jadi di sini kita lihat bahwa bagaimana perjuangan Rasul Paulus untuk melawan godaan-godaan dunia, bagaimana Rasul Paulus berjuang untuk melawan pencobaan-pencobaan baik dari si iblis, baik dari keburukan orang Yahudi, kafirisme, bahkan Yudaisme, kejahatan dalam gereja, bahkan berbagai hal kejahatan yang terjadi pada saat itu. Kita tahu bahwa Rasul Paulus banyak menderita. Dia menderita kelaparan, kedinginan, dia didera, bahkan dia mengalami yang namanya penyiksaan-penyiksaan lainnya karena dia mengikut Kristus. Tapi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dalam sebuah pertandingan, diperlukan yang namanya peraturan-peraturan untuk kita dapat mencapai finish yang baik. Maka harus ada ketetapan-ketetapan yang harus kita lewati, yang harus kita penuhi. Aturan-aturan tersebut kita harus mematuhi peraturan tersebut supaya kita menjadi pemenang yang baik. Begitu juga dengan kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan kita ini kita harus melewati banyak hal, tantangan dan rintangan. Sama halnya seperti Rasul Paulus. Bagaimana kita harus memulai dengan baik, begitu juga kita harus mengakhirinya dengan baik. Kita tahu bahwa situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini mungkin akan membuat kita goyah. Kita tahu bahwa dunia ini semakin bergelora, bahkan kita melihat kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, seperti ekonomi telah menurun, banyak perang, deru perang di sana-sini, kelaparan, kemiskinan terjadi di mana-mana, PHK. Tapi itu semua tidak akan membuat kita goyah terhadap Tuhan. Kita harus memiliki keputusan yang baik. Kita harus memutuskan sampai akhir, kita harus tetap setia untuk mengiring Tuhan Yesus. Amin. Itulah sebabnya Paulus katakan kita harus tetap berjuang sampai akhir. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan. Karena kelak penderitaan kita itu akan diganti dengan mahkota kehidupan. Amin. Mari kita sama-sama berjuang untuk melawan setiap godaan-godaan yang ada di dunia ini. Mari kita sama-sama berjuang untuk tetap memutuskan bahwa kita akan tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Kita akan tetap tinggal di dalam koridornya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan tersebut. Kita masuk bersama-sama menikmati pesta bersama dengan Tuhan. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan.
marilah kita sama-sama hendaknya belajar untuk memiliki keputusan yang baik, bahwa kita akan tetap setia sampai akhir sama halnya dengan Rasul Paulus, dan kita akan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh bersama-sama nantinya berada di Yerusalem baru. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi pejuang-pejuang yang hebat di dalam Kristus. Kami percaya ada Roh Kudus yang selalu menguatkan kami, sehingga kami boleh memutuskan untuk tetap setia mengiring Engkau Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh tetap bertahan untuk mengikuti kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Di hadapan tahta ku